Selamat pagi untuk anak kelas 10. Video kali ini adalah pertemuan kedua dari saya. Semua materi yang saya sampaikan akan saya sampaikan melalui YouTube dan Google Classroom. Ya, jika ada pertanyaan atau ada permasalahan, silakan untuk WA saya ke nomor yang ada di Google Classroom. Oke, kita udah masuk ke materi. Pertemuan pertama kita akan membuat tentang berwirausaha. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha berarti berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang artinya adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi agung, gagah, dan berwatak agung. Sedangkan usaha artinya adalah perbuatan amal bekerja, berbuat sesuatu. Jadi menurut kata yang umum, wirausaha adalah seorang berjuang atau perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Intinya kalau kalian sudah berbuat sesuatu atau bekerja dan menghasilkan sesuatu, disebut wirausaha. Sedangkan KBBI-nya adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru. Ya, ada dua arti. Yang pertama adalah kata wira dan usaha, kemudian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru. Oke, semuanya dicatat dulu di buku masing-masing. Nanti untuk pertanyaannya saya akan sediakan melalui Google Classroom. Jika kalian ada pertanyaan, silakan untuk japri saya. Nah, seorang wirausahawan itu harus memiliki satu. Yang pertama adalah sifat percaya diri, yaitu merupakan panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal. Ini bersifat internal dalam artian percaya diri dimulai dari dalam dirinya sendiri. Jika seseorang sudah tidak memiliki rasa percaya diri, lebih baik mundur jadi seorang wirausahawan. Ya. Untuk ngomong di depan kelas saja itu butuh percaya diri yang sangat besar daripada yang duduk saja. Memang sifat percaya diri ini timbul dari rasa yang paling dalam dari internalnya kalian atau dari hati yang paling dalam, bukan karena faktor eksternal. Sedangkan percaya diri ini berdasarkan faktor internal. Next, nomor 2 yaitu wirausahawan berani mengambil resiko, berani menerjang arus, melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contoh seperti ini, kalian disuruh untuk membuat usaha jualan sembako, tetapi kalian belum pernah melakukan hal tersebut. Itu termasuk dalam hal berani mengambil resiko karena kalian tahu kanan kirinya sama-sama jualan sembako, kamu juga cukup jualan sembako, otomatis kamu harus berani menanggung resiko. Resikonya bagaimana? Resikonya satu, kamu harus bersaing dengan tetangga kalian atau dengan saudara. Itu salah satu contoh berani mengambil resiko. Nah, Pak, bagaimana kalau nggak laku? Itu kalau tidak laku urusan nomor 10. Kenapa? Customer yang ke situ akan menilai kalian bagaimana pelayanannya. Kalau pelayananmu bagus dibandingkan toko yang lain, otomatis suatu saat, suatu waktu, suatu hari, customer atau pelanggan akan balik ke kalian untuk beli. Tidak pindah ke toko yang lain. Itu salah satu berani mengambil resiko. Ada bedanya nggak Pak mengambil resiko dengan ceroboh? Ada. Kalau ceroboh tidak memikirkan hal ke depannya, tidak memikirkan sesuatu hal yang akan terjadi. Nomor 3 adalah berorientasi tugas dan hasil. Orang yang selalu menilai nilai positif atau motif berprestasi
berorientasi pada laba. Kita harus positif dulu. Sewaktu kita membuat usaha, jangan memikirkan kerugian, tapi kita harus pikirkan ke depan visi dan misinya bagaimana. Ketekunan dan kerja keras diperoleh dari inisiatif. Dibaca baik-baik PowerPoint saya. Ketekunan dan kerja keras diperoleh dengan inisiatif. Inisiatif diperoleh dari pengalaman. Makanya ketika kalian sudah berangkat ke sekolah atau kalian sudah bekerja, itu akan mendapatkan pengalaman, maka bisa berinisiatif. Tapi kalau kita tidak punya inisiatif, kita tidak bisa berorientasi dengan tugas dan hasil. Berarti untuk berorientasi tugas dan hasil harus perlu satu yang paling utama adalah inisiatif yang diperoleh dari pengalaman. Oke, silakan catat semua. Untuk nomor 3, seorang wirausahawan harus memiliki jiwa pemimpin. Yang paling utama adalah memiliki visi dan misi yang jelas. Lalu integritas dan kejujuran yang tinggi. Nomor 3-nya itu berkomunikasi yang baik. Yang 4, menjadi teladan untuk semua. Yang nomor 5 adalah rendah hati. Yang nomor 6 yang paling susah, mau mendengar. Ketika kalian menjadi seorang pemimpin, jika kamu tidak bisa mendengarkan kata-kata yang membangun atau kritik atau opini dari teman-teman, dari saudara, itu yang paling susah. Ini mau mendengar yang paling susah. Yang nomor 7 adalah mampu memotivasi dirinya dan orang lain, supaya akan membangun rasa percaya diri, berorientasi dengan hasil, dan lain sebagainya. Nomor 7. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat keasliannya atau memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Ya, keaslian ide atau gagasan atau pemikiran dan keputusan dapat diperoleh dari keluasaan wawasan. Jadi ketika wawasanmu luas, maka akan menciptakan ide-ide kreatif. Contoh nih ya, saya akan mengasih contoh beberapa perusahaan teknologi yang benar-benar mereka itu memiliki konsep keaslian yang tinggi. Seperti 1, Facebook. Kenapa saya bilang Facebook? Karena gini, pencipta Facebook waktu itu menciptakan jejaring sosial tersebut karena mereka itu satu, ingin mencangkup atau menggabungkan beberapa temannya itu, menginvite temannya itu atau mengirim pertemanan ya di dalam kampusnya. Sedangkan waktu itu jejaring sosial belum terlalu booming, maka terciptalah Facebook dari keaslian ide. Kemudian ada IG juga sama. Ketika Facebook itu hanya berisi status, maka pendiri IG juga sama, ingin menentangnya dengan cara bagaimana mereka itu membuat aplikasi yang berbasis dengan foto. Ya, ini adalah salah satu prinsip dari keaslian, tidak mencontek orang lain, tetapi memunculkan ide dari pemikiran sendiri, dari gagasan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya adalah berorientasi ke masa depan. Seorang wirausahawan harus berorientasi ke masa depan dengan melihat peluang dan tantangan yang tidak hanya saat ini, tetapi 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Contoh seperti ini, kalau kamu jualan komputer, contoh komputer itu yang paling gampang. Jualan komputer, nggak mungkin komputer Pentium 4-mu akan dijual zaman sekarang, tidak mungkin. Kamu harus mikirkan 5 tahun ke depan kira-kira komputer jenis apa yang akan dijual. Gak mungkin komputer Pentium 4 dual core tahun 2006 akan tetap dijual, gak mungkin. Karena akan bersaing dengan customer atau toko-toko yang lain. Pasti akan tanya, Pak, ada komputer baru nggak? Nah, ini adalah sikap berorientasi ke masa depan, yaitu kalian harus melihat peluang tidak hanya saat ini, tetapi juga di saat masa depan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke faktor
Penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Seseorang harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal dalam melakukan sesuatu adalah bagian proses menuju kesuksesan. Orang gagal belum berarti gagal. Gagal bisa aja kamu harus belajar lebih dalam. Sebelum berwirausaha, buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Inilah yang paling penting untuk mengurangi kegagalan atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat perhitungan dan perencanaan yang matang. Silakan dicatat dulu baik-baik. Perancangan dan produksi kerajinan. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ini yang selanjutnya. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, yang pertama adalah yang kalian lakukan adalah pencarian ide produk. Sebelum kita membuat usaha, kita harus memiliki yang pertama ide produk. Bagaimana mendapatkan ide produk? Apakah budaya non-benda akan menjadi inspirasi? Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Mengapa produk kerajinan itu dibuat? Ini harus dipikirkan dulu. Kita akan praktek setelah beberapa kali pertemuan, yaitu adalah tentang pencarian ide produk. Bagaimana pencarian ide produk tersebut? Yang nomor 4, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Kira-kira bagaimana? Yang pakai siapa? Customernya bagaimana? Apakah kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas? Nomor 5, bahan dan material apa yang akan dipakai? Kita harus tahu dulu bahan dan material apa yang akan dipakai. Warna atau motif apa yang akan digunakan? Adakah teknik tertentu atau warna tertentu yang akan digunakan? Nomor 8 adalah bagaimana proses pembuatan produk tersebut harus dipikirkan terlebih dahulu. Nomor 9, alat apa saja yang akan dibutuhkan. Untuk mencari ide produk harus mengedepankan 9 poin yang sudah saya taruh di video ini. Nomor 2, sebelum membuat usaha, kita harus membuat sketsa atau gambar 2 dimensi yang digunakan sebagai portofolio kalian. Kalau kalian mau membuat lemari, itu minimal ya tahu sketsanya bagaimana, ukurannya bagaimana di atas kertas. Kemudian, nomor 3, pilih ide yang terbaik. Setelah kamu melakukan atau menghasilkan ide dan sketsa, mulailah mempertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Nah, untuk yang ini menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat itu yang sangat susah. Jadi kita maunya bagus, ya tetapi susah, itu jangan. Kita bikin opsi yang bagus, mudah, simple untuk pilihan ide yang terbaik. Next. Selanjutnya, setelah kita membuat pilihan ide yang terbaik, kita masuk ke prototyping atau membuat studi model. Ini adalah bentuk dari 3 dimensi. Setelah kita menggunakan ke format 2 dimensi dari gambar, kita bikin contohnya dulu menjadi 3 dimensi. Kemudian ada perencanaan produksi setelah itu. Kira-kira dari 2 dimensi ke 3 dimensi kan sudah jadi.
Kalau sudah jadi sebagai contoh biasanya disebut dengan sampel. Kalau sampel kamu diterima di masyarakat secara luas, baru masuk ke perencanaan produksi, yaitu membuat rencana produksi atau proses pembuatan barang dan kerajinan. Next, ketahapan produksi. Ketahapan produksi secara umum terjadi atas 4, yaitu pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Kemudian, untuk kelancaran produksi juga ditentukan dengan cara kerja yang memperhatikan K3LH atau kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Mengapa? Dampak dari K3LH itu sangat luas sekali. Kalau kita contohnya seperti ini, daerah kamu ada industri tahu, mungkinnya di daerahnya Benjaran atau Slawi itu banyak yang namanya industri pengolahan tahu. Kalau limbah tidak diurus dengan benar, ya tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Salah satu contohnya adalah pencemaran air. Itu mengapa K3LH dalam tahapan produksi harus diperhatikan. Seperti itu. Contoh lagi adalah penggunaan asap atau pembuangan asap pabrik yang sangat besar itu akan berdampak pada lingkungan. Salah satunya adalah warga sekitar itu akan terjadi sesak nafas, batuk-batuk, bahkan kanker. Yang rugi siapa? Yang rugi kalian sendiri. Kalau nanti suatu saat itu dimasukkan ke meja hijau ke pengadilan, kamu akan dituntut jutaan bahkan miliaran rupiah untuk mengganti dampak lingkungan hidup. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai ke tahapan produksi. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke kemasan, pendukung kemasan, dan lain sebagainya, hingga laporan produksi. Setelah ini saya akan upload video ini di YouTube. Silakan kalian tonton dan selamat pagi.